Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Namun, rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Rezeki dapat bersifat materi, seperti uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Sementara itu, ada juga rezeki yang bersifat spiritual, seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan sebagainya. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Syekh Al-Zarnuji menyebut bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Berikut 7 perilaku yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Tidur subuh. Tidur di waktu pagi setelah sholat subuh dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut Dedik Kurniawan dalam bukunya Dongkrak Rezeki, tidur di pagi hari dapat menjadi penghambat rezeki seseorang. Sedangkan dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, setelah sholat fajar, janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tobrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan hal demikian. Tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa untuk umat Islam pada pagi hari tersebut dengan kata-kata, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Syirik. Syirik dianggap sebagai salah satu hal utama yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Rezeki yang dimaksud di sini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan. Pentingnya menjauhi perbuatan syirik sudah ditegaskan dalam surah Quraisy ayat 3-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut." Memutus silaturahmi. Memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Lalai beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan itu justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan terkait hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Munafiqun ayat 9. "Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi." Dosa. Faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad. Meskipun seseorang telah berusaha sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan dosa, hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan, seperti korupsi, penipuan, atau pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan seperti perbuatan zina, konsumsi minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Durhaka kepada orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua.
Bahkan, terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat rezeki seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang hamba tidak lagi mendoakan, durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Memberi janji palsu saat berdagang. Perhatian yang sebaiknya diberikan oleh para pedagang adalah untuk menghindari memberikan janji palsu kepada calon pembeli. Tindakan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan dalam transaksi jual-beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku, tetapi dapat merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, juga disampaikan pesan serupa. Jangan sering bersumpah saat berjualan, karena sumpah dapat membuat barang dagangan laris, tetapi merugikan keuntungan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.